kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Elohim, sungguh aku membuka kubur. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan biarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itu kebangkitan Israel, atau Israel yang kedua, atau Israel baru. Paham sampai sini? Sama seperti Al-Quran surah Yasin. Manusia yang hanya tinggal tulang belulang akan kembali dibungkus dan akan kembali untuk dibangkitkan, untuk dimintai dan diberikan kemudian balasan dari apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Sekarang, kalau kamu sudah membaca Yehezkiel, orang bangkit dengan lengkap alat-alat yang ada dalam tubuhnya, maka benarlah kata Yesus bahwa nanti dari timur sampai barat orang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Bahkan Anda membaca dalam kitab Wahyu Anda sendiri, Yesusnya di hari perkawinan anak domba tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu artinya bahwa kehidupan surga itu adalah kehidupan sama seperti di dunia. Bedanya, di surga manusia suci, tak ada lagi buang tak ada lagi pipis, tak ada lagi berdahak, beringus, ketempean, keteknya bau, dan seterusnya. Tetapi sebagai unsur kemanusiaan, laki perempuan masih diciptakan sama, maka tentu kebutuhan itu akan tetap ada. Itulah kenikmatan yang diterima oleh penghuni surga. Bukan siksaan, dibangkitkan dengan kelamin, tapi cuma saling lihat-lihat aja. Sambil lidahnya keluar. Lu mau apa? Badanmu seksi. Terus lu mau apa? Ya seperti biasa waktu kita di dunia, tapi di sini nggak boleh. Gimana dong? Kita dipensiunkan. Gimana ini? Untuk apa ini si Uco ini? Tebas saja kalau gitu. Maka mereka akan berbondong-bondong meronta. Hai Tuhan, mengapa kau menyiksa kami? Kau menciptakan tangan untuk memegang, menciptakan kaki kami untuk melangkah, mata untuk melihat, mulut untuk bicara, tetapi si Uco untuk apa? Udah, jangan premi panjang-panjang, cuma gantian. Oke. Di dalam tadi Bang Juma bilang dalam ajaran kalian yang naik ke surga itu adalah daging dan roh, kedua-duanya. Kalau kami beda, makanya surga kita beda. Kenapa begitu? Buka dalam Kejadian 3 ayat 19. Oke, kita buka Kejadian. Baik. Kejadian 3 ayat 19. Kitabnya Yahudi nih ya. Ya. Oke. Apa yang ingin kau jual di sana? Saya baca atau kamu yang baca? Kamulah yang baca. Oke. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Betul kan? Dari tanah. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bukan kita ke surga. Oke, dalam pengkhotbah lagi buka Bang Juma berlebih jelas. Itu selesaikan dulu. Buka lagi. Iya. Tunggu. Jangan kau ambil coba-coba. Gantian dong pada narasi Bang Juma. Gantian. Astaga. Kau selesaikan kamu panjang lebar tadi ngomong. Kamu selesaikan dulu. Kamu selesaikan yang tadi. Selesaikan yang tadi dulu. Selesaikan Kejadian 3 itu. Ada nggak di situ berbicara mengenai kebangkitan? Iya, tenang dulu. Enggak, aku tanya dulu. Di situ sudah bicara kebangkitan atau enggak? Buka lagi 12 ayat 7. Inilah kalau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Gantian loh, gantian. Kejadian 3 itu membahas kebangkitan atau tidak? Dalam berpengaruh ini karena kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau kembali lagi menjadi tanah. Mana bicara kebangkitannya di situ mana? Engkau kembali lagi menjadi tanah. Debu, menjadi debu. Karena dari situlah engkau diambil. Oke. Sekarang itu berbicara kebangkitan. Kembali menjadi debu, bukan daging kita naik ke surga, bukan roh. Nah, coba kau tunjukkan di mana dalil jelasnya. Kita buka lagi pengkhotbah 12 Kejadian 3 selesaikan dulu. Iya, nanti Kejadian 3 di situ bicara kebangkitan atau enggak? Kasih saya bernarasi dulu Bang Juma. Enggak, aku kan bertanya sama kamu. Kau langsung bertanggungjawabkan. Ketika kau mencomot dalil, saya minta apakah Kejadian 3 di situ berbicara kebangkitan atau itu kematian? Astaga Bang Juma. Itu kematian atau kebangkitan?
Gantian loh bernarasi, gantian. Kamu udah panjang lebar tadi lo cerita ini kesana, Pertanyaan kesana, kesana. ini setelah saya bertanya, kamu terangkan lagi. Kejadian 3 itu bicara kematian saja atau juga ikut dengan kebangkitannya? Yang mana? Kejadian 3 ini. Iya, Kebangkitannya. Mana kebangkitannya situ coba? Kematiannya. Ya, Situ kematian. juga semua. Kebangkitan mana? Mana di kejadian yang Baca menceritakan sampai kebangkitan? engkau kembali lagi menjadi tanah. Itu menceritakan apa? Kematian kan? Nah, bangkitnya. Itu kematian. Iya, Bangkit dengar mana? dulu. Ah, Karena bangkitnya dari di mana? situlah engkau diambil. Ah, bangkitnya? Sebab engkau debu dan Bangkitnya? dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, bangkitnya mana? Oke. Bangkitnya Dan mana? ayat penghubungnya Pengkhotbah 12 ayat 7. Eh, Coba buka Bang Juma. Semua Dan juga debu orang tahu. kembali menjadi tanah. Martin, seperti dan roh kembali kepada Allah yang Martin, dengarkan mengaruniakannya. saya. Martin, dengar. Semua juga orang tahu bahwa kalau orang mati itu kembali ke tanah. Semua orang tahu itu. Orang mati itu Makanya, kembali Bang ke tanah. Juma. Semua orang tahu. Masalahnya ketika orang dibangkitkan, ini yang kita bahas, tuyul. Iya, kebangkitannya di ayat Pengkhotbah 12 ayat 7. Makanya dengan Martin, kamu ya. bernarasi, baru kamu membantah. Belum Allahu dijelaskan Akbar. kamu udah membantah. Bukan Ya, Pengkhotbah silakan. 12 ayat 7. Oke. Pengkhotbah 12 ayat 7. Oke. Udah? Silakan. Saya baca. Silakan Anda buka. Baca. Oke. Dan debu kembali menjadi tanah. Itu yang tadi kematian. Ah, Oke? terus? Seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah. Roh itu apa? Bangkit Oke. kan? Dan roh Oke. kembali kepada Allah. Dia kembali kepada roh kita ini kembali kepada Allah, itu ke surga yang mengaruniakannya. Oke. Paham? Itu berbicara mengenai kebangkitan atau bukan? Hah? Berbicara kebangkitan atau bukan? Iya, kan ada rohnya bangkit. Mana? Astagfirullah. Itu tidak berbicara mengenai kebangkitan. Astaga, dibantai juga lagi. Udah nyatanya aja ditulis. saudara, di dalam kaidah Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba gini, Ketika Bang Juma, orang coba itu baca. mati, Coba baca ketika pelan-pelan gitu. Astaga. ketika orang itu meninggal dunia, jasadnya masuk ke dalam kubur menjadi tanah, rohnya ke alam roh. Dari mana dia berasal? Kita berasal dari alam roh, kembali ke alam roh. Ketika nanti setelah kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali. Bangkit jasad dan ruhnya bersama. Jasadnya, dagingnya ikut ke surga gitu. Oh iya dong, pasti itu. Waduh, kacau, kacau. Nah, sekarang begini. Sekarang begini, Makanya masih ada sekarang nafsu begini. di surga, kan? Sekarang Nafsu begini. masih ada di surga. Mari kita uji, mari kita uji. Ketika seorang pendeta, mohon maaf nih, melakukan satu kemaksiatan, yang melakukan kemaksiatan di situ jasadnya saja atau rohnya juga, atau sebaliknya, rohnya saja atau jasadnya juga? Kalau ke surga, Enggak, di dunia mereka bermaksiat, rohnya saja atau jasadnya saja? Atau dua-duanya? karena masih ada nafsu. Dua. Kalau di surga tidak ada Dua-duanya. nafsu lagi, karena tidak ada daging lagi. Dua-duanya kan? Kalau di bumi ya dua-duanya. Ah, ada nafsunya. boleh. Oke, boleh tidak roh melakukan maksiat tanpa jasad? Di mana? Boleh nggak roh bermaksiat tanpa jasad? Boleh nggak roh bermaksiat tanpa jasad? Hmm. Di bumi Iya. boleh. Ada orang memperkaos, ada orang mencuri, rohnya saja yang keluar gitu. Karena roh dan daging itu berbeda, Bang Juma, tidak sama. Hey, Roh boleh itu orang penurut, say, tapi daging boleh. itu melawan. Astaga. Bang Juma. Dari sini aja kamu udah nggak nyampe. Boleh tidak roh melakukan Astaga. maksiat tanpa jasad? Boleh nggak roh mencuri tanpa jasad? Roh dan daging itu tidak akan pernah satu. Mengapa? Kuulang demikian? lagi. Karena Boleh daging itu sifatnya melawan. bicara sini udah. Saya Roh nyerah itu kalau orang penurut. udah gila begini, saya nyerah. Saya berikan kepada yang lain. Silakan. Astaga, Bang Juma. Masa ke surga ikut daging? Ya jelas aja lah, kalau ikut daging ke surga berarti nafsu itu masih ada. Kita ke surga itu tidak ada daging, Bang Juma. Yang ada itu roh. Roh itu sama seperti kita malaikat. Udah Gitu loh. cukuplah kegilaanmu, sampai Bang Zuma aja nyerah menghadapi kau karena kau Ya gila. karena nggak bisa dijawabnya. Ya Dia karena hanya kau bisa gila. framing.
Udah Bang Zuma sudah lebar, membawakan saya data menjelaskan Yohanes sebentar aja. 5:29. Langsung dipotong. Ketika manusia Astaga. hidup di bumi berkelakuan baik, maka dia akan dibangkitkan dan mendapatkan kenikmatan dalam surga. Naikkan yang lain tuh Bang Dongking, naikkan. Kutanya sama kau, yang dibangkitkan itu apa? Yang mati itu apa? Roh apa Apanya? jasad? Yang mati itu jasad atau roh? Dibangkitkan itu roh, bukan jasadnya, bukan dagingnya. Astagfirullahaladzim. Astaga, betul-betul lah. Halo. Pantasan Gimana kalau- Don King ini? Kalau Kawan ikut kau ini. daging ke surga, ya masih ada nafsumu. Sebentar. Coba luruskan dulu kawanmu ini, Don. Astaga, kacau. Ya, bagi Gila kau. iman kekristenan, ada namanya tubuh kerohanian, tubuh kebangkitan. Benar itu. Saya Bahwa, tanya, yang dibangkitkan itu jasad atau roh? pada saat Yesus bangkit itu, pada akhirnya orang Kristen Manusia ini, pada umumnya yang Sebentar. mati itu dan yang bangkit itu jasadnya atau Susah nih rohnya? menjelaskan. Ya ampun. jadi Tubuh kerohanian, Sebentar dulu Erik. Kalau aku mati, maka tubuhku dikuburkan, rohku kembali kepada Bapa, kepada Yesus Ya, di surga. terus bangkit hidup Tapi lagi itu nanti, yang mana? Sebentar, sabar dulu. Ya, rohmu ke surga itu mati atau tidak? Sabar dulu, udah dibilang. Pada hari kebangkitan, nanti Yesus datang itu, rohku yang di surga itu akan disatukan, tubuhku di dunia ini akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, namanya tubuh kerohanian. Berarti belum hari kiamat, belum dihakimi karena sudah ke surga duluan rohnya gitu. Apa Tubuh ini? kami, sebentar. Lu sama Kan gila juga nih Bang Juma ini si Don King. Sama-sama gila juga orang ini ternyata. Di sinilah. Jadi apologi orang itu. Kristen Kau meninggal kan di bertanya, dunia, sekarang ginilah Erik, ya, kau yang nerangkan, kau jasad yang menerangkan dikubur, iman roh kekristenan. kembali ke surga. Enak kali kalian begitu. Kau nanya atau kayak mana? Sekarang dijawab ketawa. Enggak, Anda sama gilanya sama si sekarang- Max. Begini, kan kau tanya tadi, kayak mana Dongking? Jawaban si Max ini, aku Ya. luruskan sesuai. Pertanyaan dengan iman. saya, yang Apa, dimatikan, yang mati itu jasad atau roh? Yang dimatikan, ini tubuh binasanya ini yang menjadi Iya, tanah itu. iya. Pertanyaan saya, yang mati itu, yang tidak bergerak, yang kaku itu, yang ditanam itu jasad atau roh? Ya jasadnya lah. Jasad. Lalu dibangkitkan jasad atau roh? Tubuh baru. Tubuh baru. korban. Ya, Iya. ya artinya jasad kan? Jasad, benar. Ada tubuh Jasad, baru. Tubuh ya, baru. Yang ada ya daging sudah. dan tulang. Sebentar dulu Erik. Ada daging dan tulang. Bang Zuma tadi sudah baca kitab Yeskiel 37 sampai tuntas perkara Benar. orang yang dibangkitkan. Betul. Itu Apalagi sebenarnya. kurang apalagi. Nah, Dengar, kemudian kawan. orang tersebut yang Jadi, dibangkitkan itulah yang akan merasakan iya, kenikmatan dan yang merasakan yang namanya ada. Jadi kau yang lebih pintar masalah kitab orang lain. Kami yang punya kitab, jadi kau gurunya. Masalah gini kan nih. nggak paham gitu. Bukan, kok kok kena gini aja lah. Pendeta ngajari Al-Quran, Ustadz ngajari Alkitab, gitu aja lah. Apa Diri kaidahnya? sana. Apa ilmunya mengajarkan Sekarang Al-Quran? Apa ilmunya pendeta itu mengajarkan Ya Al-Quran? udah dibaca-baca aja terjemahan itu. Sama juga seperti Ya, kau. Apa ilmu? Sama juga seperti kau Erik. Apa ilmumu ngajari aku Alkitab? Ya, saya tanya, Bible itu ilmunya apa-apa saja yang perlu Sekarang dikuasai? Erik, apalah dasar ilmu pendidikanmu sehingga kau ngajari aku Alkitab? Loh, saya punya akal. Saya bisa Punya akal. membaca. Saya punya Anak ilmu SD kelas, membacanya. dengar Erik, SD kelas 2 pun punya akal, tapi nggak pada Oke. bidangnya. Ya, kalau anak SD membaca Yesus itu adalah utusan, Jadi sekarang begini, Gimana? itu kan kitab kami yang sudah ada punya standar kami terhadap Alkitab itu. blender maju blend. Udah gila orang udah mau juga males. Jadi Ustadz yang mengajari Bibel kan udah gila. Makanya Indonesia dikacau balau. Ustadz menerangkan Bibel kan udah gila. Sekarang begini. Kita ikuti Apalah apa dasar kata pendidikanmu Yesus. menerangkan Alkitab yang tidak mengenyam Anda STT? menurut Anda kan Bible itu adalah pengajaran kan, isinya kan, pedoman kan, tuntunan hidup Anda kan. Nah, sekarang sumbernya dari mana? Dari pohon yang buruk kah? Apa pohon yang benar? kok jadi kau pula menerangkan dari pohon yang buruk dari pohon yang benar? Ya kita uji, harus kita uji kawan. Harus kita uji. Uji cara Sumbernya. Nah, makanya
sumber dari Bible itu berasal dari pohon yang buruk kah atau pohon yang baik? Apa hubungannya dengan pohon? Pohon kayak mana nih? Pandai-pandai kau buat analogi pohon. Coba buka Matius 7 nomor 15. Iya, kalau Ustadz ngajari Bibel ini efeknya. Loh, coba Anda buka Matius 7 nomor 15 dan seterusnya, coba dibaca. Makanya kami orang Kristen ini nggak berani kami usik-usik Al-Quran karena bukan keahlian kami. Tapi kalau Bibel, kalian berani kali ngajari kami Bibel. Kami ketawa, sampai mau teberak kami dengarnya. Sampai mau kencing-kencing, bodohnya orang ini, pikir. Coba buka Matius 7 dulu, biar enak kita diskusi. Nggak bidangmu Bibel itu, mending kau bertanya sama kami. Nggak paham kau itu. Yesus kan pernah berhadapan dengan orang-orang kafir. Iya, apa yang kau baca orang itu tidak beriman kepadanya. bukan seperti di otakmu itu penafsirannya. Ya, sekarang begini kawan, ya. Di zaman ini, di dunia ini ada orang beriman dan ada juga orang tidak beriman. Ada dua golongan, ada orang yang diberkati Tuhan, dan ada orang yang tidak diberkati Tuhan. Ada dua golongan. Nah, siapakah itu? Islam atau Kristen? Kita uji, coy. Kau keteranganmu tadi kan, di dunia ini ada orang yang beriman, tidak beriman. Ada orang yang tidak beriman pada Yesus Kristus, Alkitab itu. Ada juga yang beriman. Kami beriman kepada Alkitab itu. Kau nggak beriman. Udah kau yang nggak beriman, kau pula ngajari kami yang tentang Bibel. Kau yang nggak beriman. Coba Anda tanya sama saya. Erik, apa kau beriman kepada Yesus? Tanya dulu kau apa? Siapa? Pak Erik. Apakah kau beriman kepada Yesus? Jelas. Kau percaya? Apakah kau Erik mengikuti ajaran Yesus? Iya. Oke, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ku dengar dulu kau mengucapkan doa Bapa kami di depan semua orang ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di Matius 6 ayat 9 sampai 11, coba lihat itu. Silakan. Coba buka doa Bapa kami, kalau nggak salah aku ya. Coba kawan-kawan netizen kasihkan dulu ayat itu. Nggak ada Alkitab depanku. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ku dengar dulu kau, doakan dulu doa Bapa kami di depan semua orang ini. Kalau benar kau mengikuti ajaran Yesus, jangan kau banyak cakap. Yang mengkuduskan Tuhan siapa di sini? Ya kan, kau jangan tanya. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ikuti dulu itu. Iya. Yesus itu mengkuduskan nama siapa? Jangan jadi kau nanya aku. Ikuti dulu ajaran Yesus itu. Iya, Yesus di situ mengkuduskan nama siapa? Jadi sekarang kau bilang tadi. Jawab dulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pertanyaan saya, Yesus di sini mengajarkan untuk mengkuduskan nama siapa? Setiap kami umat Kristen harus mengkuduskan nama. Ketawa, dia kan ketawa. Setelah dijawab nama siapa? Kok jadi bertanya kau? Sekarang buktikan jawab bahwa jawab dulu. Inilah idiotnya orang apa ini ya? Orang kalau kami jelas umat Islam itu mengkuduskan Tuhan pencipta alam semesta. Saya tanya Anda, Yesus di sini mengkuduskan siapa? Bukan mengkuduskan. Ada sini yang doktor. Silakan. Marah sekalian bolak-balik. Don King. Baris-baris kalian. Izin ya. Nggak usah perlu izin, kau punya ini. Izin. Ya, buat teman semuanya izin ya, izin. Tunggu dulu, aku nggak mau menyampaikan kepada kamu aja, izin ya. Kayak blender inilah kualitas. Aku enggak. Si Erik. Yang kau mau ngomong sama Musa. Netizen ininya kau pintar. Santailah. Sama kliennya si Jume. Sama kakeknya ini. Enggak bisa di-mute nih. Hah? Mute Don King nih. Aku nggak mau bicara sama kau Don King. Aku mau menyapa dulu. Bukan mau diskusi sama kau. Gila kau nih ya. Udah sampaikan lah. Aku bukan mau diskusi. Ya udah diam lah. Ya kau diam lah, kau bicara. Ngapain kau bicara? Udah kau bang, izin sampaikan aja. Ribut kali pun kau sampaikan aja. Loh kenapa kau kepanasan kau? Lucu kau nih lah. Aneh kau.
Aku cuma mau menyapa kok, lu bukan kau menyapa, bau kau, bau babi kau, malas menyapa kau, tau kok. Ya, karena apa? Karena kita umat Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan membawa pedang, tetapi membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu yang pertama. Ya, jadi dengan adanya Nabi Muhammad, makanya kita menyampaikan kebenaran kepada mereka, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sunnahnya. Karena adanya Nabi Muhammad, makanya kita bertoleransi kepada mereka, sangat bertoleransi. Dan mereka bisa suka-suka hati di depan orang-orang mayoritas. Itu fakta. Dan kemudian juga buat teman-temannya semuanya yang di YouTube, saya mau menyapa, terima kasih untuk saling didukung ya teman-teman ya. Bang Blender account, M Januari, Bunda Mila Amrik channel, Hijrah Khadijah, Bang Zulkifli M Abbas, dan Natali Iriani. Buat teman-teman terima kasih untuk selalu mendukung ya. Terus kemudian ya, oten-oten, kalian mohon jangan baper. Mohon kalau diskusi jangan baper, oke? Kalian hanya diminta 2 pilihan ini. Tunggu, Dongking, sebentar. Kalian sebenarnya kami kasih 2 pilihan, oke? Doktrin kalian itu ketampol oleh Bible kalian sendiri, oke? Tunggu dulu. Aku hanya menyarankan ya. Doktrin kalian ketampol dengan kitab kalian sendiri. Jadi saranku ya, pilih salah satu. Karena apa? Karena tunggu dulu. Pilih salah satu. Udah Don King, kalau nggak turun aja lah Don King, turun aja kau. Kita di sini mau mencerdaskan Don King, bukan mau ribut-ribut. Kalau kalian gini, aku cuma ngasih saran, bagus nggak usah diskusi daripada kita ribut-ribut, saling menghujat, akhirnya nanti terprovokasi dengan yang lain. Janganlah, ya. Bang Zuma itu dia menguasai kitab orang, tidak boleh sembarang loh. Harus dia kuasain, karena apa? Membahas agama lain, nggak boleh sembarangan. Makanya ditanya siapapun berani Bang Zuma, kepada siapapun berani menantang, pendeta segala macam. Makanya kalian itu cuma 2 pilihan, doktrin atau kitab. Nah, lepaskan doktrin kalian, ikuti kitab, atau lepaskan kitab, ikutin doktrin. Cuman itu pilihan, bos. Jangan kalian dadukan, jangan kalian satukan antara doktrin dan kitab. Jangan kalian satukan. Lepaskan salah satu kalau mau diskusi. Kalau enggak usah kalian, tinggalkan Komal ini. Tinggalkan kalian kasih pilihan. Lepaskan kitab, ikutin doktrin. Jadi ketika kalian ikutin doktrin, apa isi kitab itu pun, walaupun Yesus bukan Tuhan, tertulis di situ Yesus bukan Tuhan, walaupun di situ jelas datanya memojokkan kalian, nggak peduli kalian. Tetap Yesus Tuhan, nggak peduli. Imani. Nah, itu lepaskan kitab. Ya, itu kalau melepaskan kitab. Tapi ikutin doktrin. Tapi kalau kalian mau lepaskan doktrin, ikutin kitab. Apa yang tertulis, itulah ikutin. Karena Yesus mengatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan, sebab tertulis. Ikutin apa yang tertulis. Jelas. Jangan bawa doktrin, ribut kita. Kalau kalian bawa doktrin kalian, ribut kita. Karena kami menunjukkan, membaca apa yang tertulis. Justru kalian mempelintir-pelintir kitab kalian. Marahlah kami. Enggak saja. Jadi tolong ya, kalau kalian diskusi, lebih bagus kita nggak usah diskusi, Oten. Lebih bagus nggak usah diskusi. Lepaskan doktrin kalian, ikuti kitab, atau tinggalkan, atau lepaskan kitab, ikutin doktrin. Mau apapun isi kitab itu, silakan diskusi. Mau apapun isi kitab itu, ya udah, imani. Ya udah, tinggalkan doktrin, tinggalkan kitab. Cuman itu aja kok, 2 pilihan aja. Ya. Paham ya, kau Don King, kau jangan ngamuk. Inilah kayak tadi kan. Karena apa? Karena kau bawa doktrin bersama kita mau ketampol. Jadi ribut ini jadinya. Nggak bisa, negatif positif nggak bisa gabung. Paham ya, nggak bisa. Kau harus pilih salah satu Don King. Makanya ujungnya ngamuk, ribut, nggak terima kau isi kitab, nggak terima. Akhirnya apa? Ketika ayat ini ditunjukkan, kau menjawabnya, udah terbentuk nih. Terkejut kok, isi kitab itu terkejut. Nggak menyangka aku ayat ini seperti ini, menampol kalian, menghajar kalian. Terus, gara-gara malu, akhirnya apa? Kau putar-putarlah ayat itu. Kau keluarkanlah jawaban-jawaban dengan menggunakan akal-akalan. Akal-akalan. Akhirnya apa? Jadi bahan tertawaan.
Itu dia, kau paksakan ayat itu, tak kemana-mana kau putar. Terkejut, makanya. Loh memang itulah kita, dan Don King, kita sama-sama sekolah bahasa Indonesia loh. Itu ayatmu bahasa Indonesia loh Don King. Adakah persyaratan untuk membahas kitabmu? Adakah? Seperti Al-Quran? Ada? Tanya dulu, ada nggak? Hah? Kalau Al-Quran gini konteksnya, harus memiliki 15 ilmu, ada sekolahnya untuk menafsirkan ayat Al-Quran itu. Bukan sembarang bos. Tapi Bibelmu adakah syaratnya? Nggak ada bos. Hanya mengatakan, Yesus mengatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi sebab tertulis. Jangan menambahi sebab tertulis. Jangan menambahi sebab tertulis. Titik. Itu kata Yesus. Jangan kau tambah-tambahi firman Tuhan tuh, kau pendusta. Sebab tertulis, apa yang tertulis pahami. Anak SD aja pun tahu, anak kita pun tahu, Tuhan itu Esa, ya, Tuhan kita satu. Tahu. Datang kalian mempintir-pintirnya. Jangan, makanya lebih bagus, kau ikutin doktrin kau, tinggalkan kitab. Mau apapun isi kitab itu nggak peduli kau. Udah mampus itu mau isi kitab itu apa. Yang penting imanku Yesus, Tuhanku Yesus, sudah selesai. Itu doktrin. Kau jadi kau yang ambil kesimpulan kitab orang. Lah nggak ada, bukan kitab. Ini aku mengambil pilihan daripada ribut kita diskusi. Daripada ribut, kita mencerdaskan bangsa di sini, bukan melongorkan. Eriknya tadi katanya aku pengikut Yesus. Ucapkanlah doa Bapa kami kalau yang betul kau mengikuti ajaran Yesus. Nggak mau dia jadi nanya. Bukan ke situ poinnya. Bukan ke situ poinnya. Gini loh. Gini, jangan abu-abu sharing ini. Bukan, aku kan hanya memberikan saran Don King ya. Sebelum, tolong memberikan saran. Lebih bagus kau nggak usah naik diskusi Don King, nggak usah naik diskusi. Kalau kau bawa dua-duanya, doktrin sama kitab, nggak bisa. Kitabmu itu musuhmu kalau doktrin kau bawa. Iya, kitabmu itu musuhmu kalau doktrin kau bawa. Makanya pilih salah satu. Kau ikutin doktrin, lepaskan kitab. Kalau kau mau diskusi, silakan diskusi kau. Tapi apapun isi kitab itu, ya udah santai aja, gak usah marah-marah kau. Gak usah marah-marah, kau terima aja. Ya udah. Itu aja. Jangan kau putar-putar lagi ayat itu, jangan. Marahlah kita. Bang Juma kan mempelajarinya bukan sembarang. Kitab orang lain. Ada sekolahnya juga untuk mempelajari itu. Kitab orang ini. Kalau salah-salah Bang Juma menyampaikannya, kalian kan wajib marah. Karena salah maka kami marah. Di mana salahnya? Ngarang aja kau nih. Contoh, aku kasih contoh ya Blender ya. Si Juma mengatakan yang bangkit dari kubur itu iblis. Kok ada datanya? Ada datanya kok, lucu kok nih. Ya, si Juma menyimpulkan kitab orang ada, lain. Enggak ada menyimpulkan, ada data tertulis kok. Ada tertulis. Di mana katanya iblis? Di mana? Itu kan penaksiran Juma. Enggak ada, karena gini loh. Karena terkejut kau. Yo, iblis, terkejut kau, nggak terima kau sebenarnya. Nah itulah. Marah. Nah, marah kan? Padahal itu faktanya loh. Karena Juma itu lo nggak mungkin. Karena Juma menyimpulkan kitab orang lain. Bukan menyimpulkan Ada nggak? Gini sekarang gini loh. Ada nggak persyaratan untuk membahas kitab kalian itu menafsirkan? Ada nggak? Syarat-syarat utamanya ada nggak? Ada nggak? Gini biar kau tahu. Sekolah minggu tidak boleh guru sekolah minggu menerangkan ayat itu tanpa sermon. Sermon apa? Sermon. Ini dia harus sermon dulu dengan pendeta. Pendeta yang akan menerangkan ayat itu baru disampaikan guru sekolah minggu kepada anak kecil-kecil ini. Pendeta kalian pun berserak. Apanya kalian ini banyak kali cerita? Apa? Gue bilang, ayo kita buktikan yuk. Ayo kita buktikan di seluruh pendeta yuk. Seluruh pendeta nih ya. Semua pendeta di Indonesia yuk. Kita buktikan yuk. Tinggi teologi. Oke, sekarang gini. Kita buktikan penipuan pendeta yuk. Mau seluruh Indonesia terhadap kalian. Ayo. Enggak, kita buktikan yuk. Mau? Kok jadi kau? Enggak ya. Iya, makanya aku bilang, kami di sini nggak ada menipu-nipu. Oke. Ayo, terhadap kalian yuk. Apa? Ayo kita buktikan yuk. Oke, gini. Ayo kita buktikan. Berani nggak? Berani nggak? Seluruh Indonesia dia memberikan kepada jemaat-jemaat seluruh Indonesia. Ayo kita buktikan yuk. Oke, kita buktikan. Kau sekolahmu ayo. apa? Nggak usah sekolah. Apa yang disampaikan pendeta kepada kalian tidak sesuai. Penipuan. Ayo kita buktikan yuk. Sekarang kau pendeta sarjana. Enggak mau S1 mau apa aku nggak peduli. Sekarang kebohongan terhadap jemaat. Ayo kita buktikan. Seluruh Indonesia. Kau nilai-nilai pula pendeta yang. Iya kita buktikan. Ayo berani kita buktikan. Seluruh Indonesia. Kok takut kau? Jangan kau ngoceh-ngoceh. Buktikan aja dulu lah, yo. Berani? Nggak bisa kau membuktikan itu. Nah, ayo kita buktikan. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut? Menilai pendeta itu kenapa kau takut?
Orang kau tukang becak, gimana kok? Macet kau, macet. Ayo kita buktikan. Kalau semua pendeta itu menipu jemaatnya, ayo. Layak kau menilai pendeta. Ayo. Kau tukang parkir. Ayo. Kita buktikan yuk. Kalau seluruhnya pendeta menipu jemaat, kalian korban loh. Kan dikasih arahan bagus, korban lah. Makanya pendeta kalian suruh ngadepin kemari. Jangan kalian. Terakhirmu apa? Nggak usah cerita pendidikan, kalian longor aja kok. Cemana pulang? Nggak usah cerita pendidikan lah. Kutanya, kalau bicara pendidikan, dengar ya. Ketika kalau kalian pendidikan mau S8, ketika kita tanya 1 tambah 1 tambah 1, 1 jawaban kalian. Longor nggak itu? Longor nggak itu? 1 tambah 1 tambah 1, 1. Mau kalian sarjana tinggi pun, kalau sudah menghitung 1 tambah 1 tambah 1, 1 jawaban kalian. Longor nggak? Longor. Banyak kali cerita, mau cemana pun juga. Itulah bukti kelongoran. Nggak usah kau cerita dari sarjana. Kalau dalam hal itu, udah pasti kita buktikan. Menemukan bom atom semua ini, bom apa yang... Bukan ke situ, bos. Bukan ke situ, bukan. Kau dengar ya? Kau dengar? Oke, Don King, sebentar. Kau dengar. Diam kau, diam. Bukti kelongoran ini, diam ya. Aku pernah udah datang ke rumahnya orang Kristen, udah menjenguk. Itu menengok mobilnya mau dijual, udah di terasnya lah, di teras depannya itu kan. Jadi ku perhatikan anaknya nih, anak yang perempuan, ya kan, sama mamanya di dalam. Sambil duduk aku di teras depan rumahnya, teras. Dengarlah, nak, ada PR-mu nak, ada mak. Ya, buka lah nak, biar mama kita kerjakan nak, PR-mu. Apa PR-mu? Matematika nak, matematika mak. Ya, biar mama bantu buka nak, buka. Nanti biar di konten dibuka lah. Udah, mamanya nih sama anaknya. Sambil ngomong, ya kan, sambil ini orang Kristen nih. Sambil bicara gitu. Oh, sebelum kita buka nak, mama tanya dulu kok nak ya tentang Tuhan kita nak. Apakah Yesus itu Tuhan nakku? Tuhan mak. Apakah Bapa Tuhan nakku? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan nakku? Tuhan mak. Jadi berapa Tuhan kita nak? 3 mak. Salah nak, salah satu. Loh, salah itu nak, salah. 1 Tuhan kita nak, 1 bukan 3 katanya. Loh, cemananya mama ini, kata anaknya masih SD kelas 5. Cemananya mama ini nggak sekolah, kurasa mama ya. Enggak nak, 1 Tuhan kita nak, Tuhan Yesus Tuhan kita nak, katanya. Tuhan Yesus katanya. Loh, tadi mama bertanya apa mak? Iya, mama tanya, itu 3 dalam 1 nak, 3 dalam. Loh, mama ini nggak sekolah, kurasa mama katanya. Mama ulang ya nak, ulang, mama ulang. Oke. Apakah Yesus Tuhan nakku? Tuhan mak. Apakah Bapa Tuhan nakku? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan nakku? Tuhan. Nah, jadi berapa nak? 1. 3 nak. Hah, kok 3? 1 nakku, 1 ya. 1 nakku, nggak boleh pantang gitu, pantang. 1 Tuhan Yesus kita nak, 1 Tuhan Yesus. Ya, mama ini nggak sekolah, cobalah, masih kecil saja sudah diajari kebodohan. Untung anaknya pintar, aku dengar nih. Ya, coba mama, aku tes mama ya, mama kayaknya nggak sekolah ini mak. Nah, coba mama jawab, mak, apakah kucing itu hewan? Hewan. Apakah burung itu hewan mak? Hewan. Apakah singa hewan? Hewan. Jadi berapa hewan mak? 3. Nah, pintarnya mama 3 hewan mak. Pintar mama 3 hewan. Apa bedanya aku tadi menjawab pertanyaan mama itu? Tapi beda nak, Tuhan kita bukan hewan nak, bukan hewan. Waduh. Coba, itu artinya sudah didoktrin kebodohan dari kecil kalian. Coba, anak yang masih polos, masih lugu, yang pintar sudah diajarkan kebodohan. Jangan kau bicara iman, memang kalau bicara ilmu lain oke lah, tapi kalau berbicara iman, longor kalau berbicara iman. Itu fakta bos, kayak gitulah. Enggak aja. 3 apa bedanya itu? Hewan. Kecuali dia menjawabnya Tuhan, hutan, hantu. Boleh 1 Tuhan. Ini Tuhan. Ya 3 lah Tuhannya. Ya kan? Ya 3 Tuhannya. Enggak usah kau berbicara pintar. Enggak, makanya aku bilang, lepaskan doktrin kalian. Gara-gara doktrin. Ayo kita buktikan kalau pendeta itu menipu kalian sebagai jemaat. Ayo, aku berani loh. Berani. Ayo, kita buktikan yuk. Seluruh Indonesia, berani. Itu aja, coba perhatikan dulu. Apa hukum kasih? Coba kau, kutanya, kita buktikan ya. Hukum yang terutama itu hukum apa? Apa yang terutama? Max, coba kau jawab. Hukum yang terutama apa? Kasih. Coba jawab. Kasih. Semua, oke. Ketika ditanya seluruh umat Kristen, pasti menjawab, kasihilah Tuhanmu, benar?
Benar? Benar nggak? Hei, jawab dulu. Jawab dulu lah. Kenapa main kalian? Hah? Jawab dulu. Macet kan? Ini bukti penipuan sama kalian. Ini bukti seluruh pendeta. Enggak, kau tanya dulu. Tapi kau bertanya. Iya, aku bertanya sama kau. Seluruh Indonesia. Enggak, tunggu dulu. Seluruh Indonesia ya semuanya ketika pendeta bertanya kepada jemaatnya, hukum yang terutama ialah kasihlah Tuhan Allahmu. Benar ya? Benar enggak? Seluruh Indonesia enggak tuh ketika ditanya? Iya. Seluruh jemaat bertanya, Pak Pendeta, hukum yang terutama apa Pak Pendeta? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Benar ya? Itu ya. Ayo kita buktikan. Kita buktikan ini. Ini selama ini yang dijawab pendeta. Tipuan-tipuan kalian ini, tengok ya, kita buktikan. Kita buktikan pakai data. Hukum yang terutama. Jadi kalian selama ini, itulah bukti pendeta itu menipu kalian. Nah, baca ini. Ini meres. Hukum yang terutama, ini tulisan terutamanya. Hukum yang terutama. Tulisan terutamanya di mana? Di sini kan? Di depan ya. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bos. Ini. Kemudian ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Adakah sebelum tulisan kasihilah hukum terutama? Ayo, adakah yang di Markus 12:30 ini dikatakan hukum terutama? Ada. Hukum terutama kasihilah. Di atas hukum yang terutama, pertama dulu mengesahkan Tuhan, baru kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihilah sama manusia. Tapi pendeta selalu menghilangkan hukum yang mengesahkan Tuhan, bos. Selalu ditinggalkan hukum mengesahkan Tuhan ini. Benar nggak? Bukti. Ditinggalkan. Langsung hukum terutama. Padahal tertulis hukum terutama di sini. Di sini, bukan di 12:30 ini, bukan. Bukan di nomor 12:30, bukan. Dari atas runutannya, menyambung ini. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang. Pernah nggak pendeta membaca hukum terutama yang pertama ini? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Pernah nggak? Hei, jawab Ten. Pernah nggak? Pendeta selalu menjawab, hukum terutama kasihilah Tuhanmu, kasihilah. Pernah nggak dia mengatakan mengesahkan Tuhan? Pernah nggak? Nggak pernah. Seluruh pendeta Indonesia, benar nggak? Jadi jangan bilang kalian menipu. Ini yang dibaca. Kenapa ini dilepaskan? Kenapa yang terutamanya ini dipindahkan ke 12:30? Kenapa? Hah? Kenapa hukum terutama ditulis? Adakah di 12:30 dikasih hukum terutama? Nggak ada, bos. Ini, adakah? Adakah ini? Terutama di sini. Adakah pindah kemari? Ada di sini terutama? Kan nggak ada. Hukum terutama kasihilah. Nggak ada di sini. Jadi ini selalu ditinggalkan. Mengesahkan Tuhan. Jelas kan? Tanya, aku benar taruhan. Seluruh pendeta nggak pernah membacakan suatu ini. Hukum yang terutama. Pak Pendeta, apa hukum terutama? Hukum terutama ialah mengesahkan Tuhan dan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Itu dia. Itu dia, bos. Kecuali ada di 12:30 ini hukum terutama kasihilah. Ada tulisan terutamanya di sini. Kecuali ada tulisan terutamanya sebelum kasihilah. Udah jelas ya? Jelas ya Don King ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas kan? Udah terbukti ya? Terbukti kan? Minum dulu kok. Capek kali kau. Macet. Oke, udah terbukti ya? Terbukti ya? Tarik napas. Minum dulu Brander, minum. Enggak terbukti ya? Udah terbukti ya, bos? Aku bukan ya terbukti. Kau paling pintar. Kau udah. Loh, kok aku pula paling pintar? Parkir sana dulu.
Macet. Benar ya? Udah jelas ya, tipu ya. Di blender ini tamat SMP tapi diterangkannya STT. Coba lah dulu. Itu Indonesia. Iya. Tamat apa STT pula? Iya. Apa sekolahmu blender sehingga kau mampu menerangkan Alkitab begitu luar biasa? Inilah membahagiakan diri, mencoba membahagiakan diri. Luar biasa penjelasan blender. Padahal di hatinya udah retak ginjalnya. Mencoba membahagiakan diri. Bukan yang ngangkat ini. SD mana kok blender kok bisa menerangkan yang harusnya dokter menerangkan itu, dokter S3, tapi bisa diterangkan sama SD kelas 5. Luar biasa sekolah blender ini, Wah. Ngeri kali apologet ini ya. Membahagiakan diri, berusaha untuk menyenangkan diri ini, ya kan? Cuma satpam, tapi bisa jadi dokter. Kan udah gila, nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi, curhat ya. Coba. Curhat ya. Janganlah, biarlah diterangkan oleh yang ahli pada bidangnya. Mana ada syaratnya? Adakah persyaratannya? Mana tunjukkan? Syaratnya, mana persyaratan untuk menunjukkan kepada ahlinya? Mana persyaratan untuk menunjukkan kitab itu kepada ahlinya? Mana? Di mana tertulis? Blender. Mana tertulis? Di mana? Gini aja lah, hari Minggu blender kundang kau di gereja kami kok khotbah ya. Don King, begini loh Don King. Untuk menyatakan sesuatu, Don King, gini loh. Ketika ada orang datang ke rumah kau Don King, nah dia bawa kwitansi, oke? Atau dia datang pada kau, Don King, kau punya utang sama si A. Ditanya nih, bayar utang kau. Utang apa kau bilang? Kan gitu. Kan kau minta bukti kan? Kau siapa? Mana buktinya? Kan begitu. Nah, ketika dia tidak membawa apa-apa, tidak bisa. Tetapi ketika dia membawa kwitansi, surat perjanjian atas utang, mau tak mau kau harus bayar kan? Nah, sekarang aku minta sama kau, mana buktinya? Kalau kitabmu itu harus diterjemahkan oleh ahli teologi. Mana? Tunjukkan. Jadi aja kau. Jadi sekolah teologi STT itu untuk apa? Tipu-tipu. Lanjut Bang. Oke. Ya, saya masuk ya teman-teman. Saya informasikan ya. Kebetulan rumah saya kan dekat dengan UKI Paulus, Universitas Kristen. Jadi mereka ketika masuk kuliah, ketika mengambil konsentrasi teologi, di sana itu diajarkan 3 SKS terkait dengan bahasa Ibrani, 3 SKS juga bahasa Yunani. Kemudian mereka belajar hermeneutika 3 SKS, pengantar perjanjian baru, pengantar perjanjian lama. Kemudian konsentrasi terhadap studi perjanjian baru. Di dalamnya mengkaji tentang Bible, kisah para rasul, surah Paulus, kemudian surah-surah yang cakupannya umum dan juga konsentrasi kepada kitab Wahyu. Lalu mereka ketika belajar ini, pembagian submateri ada yang disebut etika Kristen, ada kajian pengantar filsafat, ada teologi biblika, kemudian pengantar pemahaman terhadap kitab puisi dan hikmat. Cakupannya kitab Pentatuk dan juga sejarah gereja. Jadi mereka yang belajar teologi hanya berputar di situ, secara gereja, teologi Indonesia, kemudian misi integral, studi agama-agama di luar Islam, terus kemudian budaya populer kaum muda, lalu kemudian kajian tentang formasi. Kalau di pendidikan Islam kan ada formasi dasar-dasar pijakan proses belajar mengajar tentang kaidah Islam seperti budaya, sosial. Nah, kalau di teologi Kristen mereka ada juga yang seperti itu. Mereka mempelajari tentang hermeneutika, kemudian formasi spiritual, kepemimpinan dalam Kristen, terus kemudian tata cara menyusun kurikulum pendidikan Kristen, manajemen, administrasi gereja. Kemudian cakupan terkait dengan sub-sub pelayanan anak, jemaat dewasa. Kau pernah nggak masuk STT, belajar DCT? Saya enggak usah kau sebut saya orang pendidikan, jadi saya paham. Pendidikan maksudku. Okay. Saya pendidikan. Saya ngerti. Enggak, ya saya udah menjabarkan kamu di STT itu yang disampaikan. Tapi kau nggak masuk di dalamnya. Ya, metode penelitian apa yang dilakukan kemudian oleh sarjana teologi itu yang kita tidak tahu. Pelayanan tentang kaum muda transformatif, apa itu?
Kajian-kajian yang tidak mendasar. Bukan kau sarjana di bidang itu. Tidak ada kemudian spesial red terhadap kaidah ilmu dalam kekristenan itu. Nggak ada. Pendidikan terakhirmu. Sabar. Konsentrasi. Saya konsentrasi pendidikan. Oke, paham itu? Saya psikologi pendidikan. Pendidikan apa? Saya pendidikan umum. S1 saya pendidikan, 2 saya juga pendidikan. Pendidikan Paham? umum. Yes, saya pendidikan proses belajar, psikologi pendidikan umum. Gak usah ajarin saya. Saya ngerti kok. Orang dalam STT itu cuma belajar sejarah. Sabar. Orang dalam STT itu cuma belajar Islamologi, formasi spiritual, budaya populer, tentang kaum muda, studi-studi agama, misi integral, kemudian apa lagi yang pelajari di sana tuh ya? Studi perjanjian baru, studi perjanjian lama, kemudian hermeneutika, bahasa Yunani dasar, bahasa Ibrani dasar, apalagi yang dipelajari di sana. Teologi praktika, kemudian belajar teologi praktik ibadah Kristen, pelajaran pastoral dan seterusnya. Apa? Itu tidak bermanfaat dalam ilmu logika. Tidak ada di dalam kaidah-kaidah debat dialog lintas agama yang dipelajari oleh mereka. Mereka hanya diajarkan dasar-dasar, sama seperti ketika seorang guru belajar PGTK atau PGSD, sama. Gak ada bedanya itu. Tapi untuk mengatakan bahwa mereka lebih paham Bible daripada orang di luar Kristen, no. Mereka lebih hebat Bible daripada mereka yang tidak belajar tentang teologi dalam perguruan tinggi mereka. Tidak ada itu, nggak ada. Kupanggilkan saya pendeta yang hebat teologi, hadapkan dengan saya. Kau lidah karet aja, enggak? Nggak bisa. Kenapa? Dengarkan saya. Yang mereka diajarkan sampai 3 SKS apa? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hermeneutika, tafsir, pengantar perjanjian apanya itu? Hah? Mereka mendapatkan jalur-jalur itu untuk mendapatkan ijazah. Bukan agar mereka pintar, agar mereka cerdas. Ujung-ujungnya ketika bertemu dengan kami lebih paham, kami yang nunjukkan Bible-nya. Baca di bab ini, di kitab ini, nomor sekian. Itu di mana Bang Suba? Itu di mana Bang Suba? Kenapa? Karena mereka hanya berbicara tentang teologi sistematika aja. Bagaimana Yesus menyelamatkan, bagaimana manusia itu dalam dosa, bagaimana Allah menciptakan. Itu aja yang diajarkan kepada mereka. Paling juga ujung-ujungnya eskatologi aja kan. Mereka tidak belajar tentang filologi, mereka tidak belajar tentang filsafat religius dan seterusnya. Mereka nggak sampai ke situ. Yang mereka diajarkan bagaimana orang-orang ini bisa menjadi Kristen, percaya kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu aja yang diajarkan. Itu. Sementara banyak dari umat Islam tidak perlu kuliah bisa bahasa Ibrani, tidak perlu kuliah bisa bahasa Yunani. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Jadi jelas mereka kuliah itu supaya punya titel agar bisa merekrut orang lain ketika mereka ingin menjadi pendidik. Itu ajanya. Ada yang lain? Nggak ada. Mereka malah belajar tentang Islamologi. Apa yang dipelajari tentang Islamologi di situ? Nggak ada kaidah disiplin ilmu yang mereka pelajari. Berbeda dengan ketika Anda mau belajar Islam. Islam itu harus punya benar-benar berlandaskan kepada ijazah. Bukan ece-ece. Kalau di tempat kalian apanya? Sempet nih STT. Terus kalau sudah STT itu dia paham Bible? Enggak. Kenapa? Karena Bible itu bukan menghantarkan diri. Bible itu bukan menghadirkan diri untuk dikaji. Bible itu hanya untuk dipercayai tok, bukan untuk dikaji. Bible kalau untuk dikaji, maka Bible dari awal pondasinya tidak akan menghilangkan ori teksnya. Paham? Kalau Bible itu pasang badan untuk dikaji, tidak akan menghilangkan ori teksnya. Justru karena dia berpindah-pindah dari bahasa ini ke bahasa ini, ke bahasa ini, ke bahasa ini, ke bahasa ini, bahasa ini ke bahasa ini, bahasa ini ke bahasa ini, maka yang dipelajari bukan tentang struktur, pondasi, disiplin ilmu yang ada dan bersumber dari Bible itu sendiri. Enggak. Bang. Tapi yang dipelajari adalah bagaimana bisa membawa orang kepada jiwa-jiwa yang terima makhluk yang keluar dari kubur. Itu aja. Makanya Kristen itu dianut bukan dari hasil proses berpikir. Kristen itu dianut karena keturunan. Bukan karena kerangka berpikir. Bukan karena
ilmu pengetahuan. Orang menjadi Kristen tapi karena doktrin dan dogma. Ingat ya, ingat ya, ingat ya, ingat ya. Memang dengar. Yang dipelajari memang di situ ada kepemimpinan Kristen, ada hermeneutika di dalam belajar Kristen, ada strategi pembelajaran, teologi dan pelayanan pastoral, ada kemudian sama seperti kami bagaimana praktek di dalam ibadah. Mereka juga ada praktek ibadah Kristen, ada teologi praktika, ada berpikir kritis, ada metode penelitian, belajar tentang bagaimana mengembangkan masa hidup dalam kekristenan. Lalu mereka berbicara tentang apa itu ya, sejarah kekristenan itu sendiri, kemudian ibadah dan transformasi. Pokoknya banyak, tapi tidak ada satupun disiplin ilmu yang menjadi kajian baku untuk orang mengetahui ini kenapa ini Tuhan melayang-layang. Itu disiplin ilmunya kayak mana untuk mengkaji itu? Itu nggak ada, nggak ada. Pengecut. Kenapa yang tadi El Elroy, El Shaddai, kenapa bisa berubah menjadi Theos? Itu nggak ada disiplin ilmu yang mengkaji tentang itu, nggak ada. Tidak ada seperti kita nahwu, sharaf, balaga, i'rab, mantik, nggak ada. Mereka, ya itu dia. Bagaimana kemudian mereka menjadi orang yang bisa menjadi pemimpin, bagaimana bisa menjadi pengkhotbah pastoral dan seterusnya. Ya tergantung disiplin ilmu yang mereka pilih. Apakah mereka konsentrasinya tentang ibadah, apakah mereka konsentrasinya tentang pendidikan Kristen, tergantung. Teori perkembangan masa hidup dalam kekristenan, kemudian pelayanan anak, formasi spiritual, bahasa Yunani, kayak gitu-gitu aja nya. Pengecut lawan Edis Golorani. Setan pun kau bawa ke sini, apalagi kalau cuma anak setan, aku nggak takut. Begitu saudara, jadi jangan Anda bersembunyi di balik apa ijazahmu, apa legalitasmu, apa validasimu, backgroundmu apa, dasarmu apa, berbicara tentang Bible. Hei, saudaraku, lebih sulit mengkaji kitab atau buku rumusan-rumusan kimia daripada Bible. Pahami itu? Karena Bible itu dipercayai bukan dalam proses kerangka berpikir, bukan. Tapi imani saja, ketepak, imani saja, percayai saja, yakini aja. GP, kau jangan banyak tanya. Lu banyak tanya, Roh Kudus keluar darimu. Itu. Jadi jangan kau mengatakan, kenapa sih orang Kristen itu, Islam itu lebih ini? Pakai otak lu, pakai. Orang masuk sekolah teologi itu tidak mendalami bahasa dasar. Selayaknya Al-Quran mereka mempelajari bahasa dasar. Kenapa dia fathah? Kenapa dia kasrah? Kenapa dia sukun? Kenapa dia tanwin? Kenapa begini? Itu dipelajari semua itu. Dipelajari plak. Oh ini, jadi ini ketemunya di sini. Oh dia ketemu. Akhirnya lengkaplah Al-Quran itu disebut kitab suci kalamullah. Karena kenapa? Cakupan-cakupan yang muncul di dalamnya itu yang dipelajari. Kenapa dia harus hurufnya kasrah? Kenapa fathah? Apa yang mendasarinya? Oh ini merujuk kepada siapa? Bagaimana kemudian tafsirnya? Tafsir apa yang mau kita pakai? Hadisnya baku nggak untuk dijadikan sebagai sumber? Dipelajari. Itu kalau di Kristen enggak. Itu tadi yang kusampaikan. Begitu Anda masuk, maka diajari strategi pembelajaran, sejarah gereja, teologi sistematika, studi perjanjian baru, studi perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, sejarah gereja, teologi dan pelayanan pastoral. Itu aja yang dipelajari sampai selesai. Oh, lulus STT, sekolah tiga Tuhan. Sekolah teologi apa itu? Sarjana teologi. Sekarang gini, masih gimana? banyakkah orang Islam yang tidak paham Al-Quran itu? Nggak ngerti dia apa yang dibacanya? Umat Islam ketika mereka mau paham, aku tanya nih, sampaikan, ketika mereka mau paham tentang kitab suci Al-Quran, mereka baca terjemahan. Ketika mereka tidak mau paham, mereka hanya menggunakan bahasa asli. Contoh,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ada nggak kemudian? Ada nggak kemudian manfaat bagi dia? Ada. Apa itu? Mereka menyembah kepada Allah tanpa menyekutukan yang lain. Mau nggak mereka membaca yang nggak dimengertinya? Al-Quran ketika dibaca itu sudah mendatangkan pahala. Itulah bedanya. Jadi kalau Bible kau baca sampai mulutmu robek nggak mendatangkan apa-apa. Kalau di Islam kaidahnya membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala dan menenangkan hati. Tuh. Orang nggak mengerti. Mungkin kau membaca sesuatu yang tak kau pahami. Oh, bisa. Itu kaidah Quran. Apa gunanya? Gunanya untuk menenangkan hati dan mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Kalau orang Islam membaca Al-Quran, itu mendatangkan pahala dan menenangkan hati. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang mereka baca, tapi paling tidak ketika mereka membaca Quran, mereka sadar kalau mereka sedang membaca firman Tuhan. Habis sekali waktu itu membaca apa yang tidak dipahami. Wah, saya udah mengatakan sama saudara, ketika mereka ingin paham, mereka tinggal buka terjemah. Sekarang kalau orang Kristen baca terjemah supaya mereka paham apakah ini berasal dari Yesus atau tidak, mereka harus baca apa? Kong kali kongkong. Umat Islam mendengarkan. Di sini ada 1000 lebih mendengarkan saya baca Quran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Mereka membaca, mereka mendengar, mereka mendapatkan pahala dan menenangkan jiwa mereka. Segera mereka tunduk kepada Allah yang telah menciptakannya. Kaidah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang beriman adalah mereka ketika mendengarkan nama Allah, bergetar hati mereka. Dibacakan ayatnya, maka tertegun hatinya, tunduk takut kepada sang penciptanya. Nah, sekarang kalau saya baca Bibelmu, apa yang bisa saya dapatkan? Ini dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, masing-masing memegang bokor ukupannya. Di tangannya ada keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Apa itu? Apa yang bisa kudapat di situ? Apa yang bisa kudapat? Kutambahkan dikit bang. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Lanjut. Kita diskusi apa mau ceramah? Kalau nggak turun. Apa yang bisa kudapat di situ? Apa yang bisa kudapat di situ? Enggak, kamu ini mau diskusi apa mau ceramah? Lo kok ceramah? Saya kan ditanya. Tadi baca-baca Al-Quran, mudah menghafal, artinya nggak tahu. Itu apa? Lah, umat Islam kalau mau tahu tinggal baca artinya kan. Sekarang kalau kau mau tahu, sekarang kalau kamu mau tahu, sekarang kalau kau mau tahu ucapan Yesus itu, yang tak tahu artinya. Tadi kan udah kubilang samamu. Tadi sudah kubilang samamu untuk menenangkan hati. Membaca Al-Quran untuk menenangkan hati.
untuk menenangkan hati dan mereka ketika membaca Quran sudah mendapatkan pahala kebaikan. Ya. Jadi hanya menghafal dapat pahala gitu. Yes, benar sekali. Benar Berapa sekali. Berapa pahala untuk masuk surga, Juma? Berarti dengarkan. Berarti ketika di dalam ajaran agamamu dengarkan. Oh, dasarkan dengan pahala amal. Tadi di Yohanes 5 nomor 29. Betul nggak manusia akan dibangkitkan yang berbuat baik? Apa kata Yesus? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Amalan baik. Umat Islam membaca Quran, amalan baik. Kristen baca Bible, apa itu? Apa itu tadi yang dibaca sama Bang Blender? Orang baca Bible bisa apa Bang Blender? Itulah bedanya kita, Bung. Kalau aku sekarang begini, Saudara Max. Sekarang begini, Saudara Max. Bekerja dulu ya. Mas, Saudara Max, dengarkan dulu. Ketika kemudian Al-Quran saya dibaca terjemahannya oleh umat Islam, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup menerus. Kemana mereka? Izin dulu aku turun. Nggak ada, ini ceramah, ini bukan diskusi. Loh, saya ditanya makanya saya menjawab. Tadi ku dengar gak ada yang sekarang begini, saya balik nanya samamu. Kalau Anda ingin mengetahui ucapan Yesus yang asli itu, cara Anda gimana? Perkataan Yesus. Ya, yang asli. Cara Anda mengetahui ucapan Yesus yang asli itu yang mana? Saya tanya lagi, Yesus apakah masih ada sampai saat ini? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Ketika Anda ingin mengetahui ucapan Yesus yang diucapkan Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan di tengah Bani Israel, apa yang Anda lakukan? Pertanyaanmu tadi, apakah Yesus masih ada sampai saat ini? Ketika Anda ingin tahu ucapan apa yang Yesus sampaikan pertama kali ketika Dia menyampaikan Injil di tengah-tengah kaum Israel, apa yang Anda lakukan? Bang Juma, pertanyaan pertama tadi kita selesaikan dulu. Kalau Nabi Muhammad ditanya nih, wahai Nabiku Muhammad, tolong terangkan, kami ingin tahu apa yang diperintahkan Tuhanmu ketika engkau diajarkan untuk mengkaji tentang orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Maka kami rindu ucapan itu. Kami nggak hadir pada saat itu, tapi kami ingin tahu apa yang beliau ucapkan. Maka kami lari ke Al-Quran. Qul lilladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Oh, ternyata Nabiku pernah mengucapkan kalimat ini. Antar dari lisannya. Kata-kata itu yang keluar. Lilladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Sekarang, ucapan yang pernah keluar dari mulut Yesus itu apa? Yang bisa kau tahu? Ucapan yang mana? Sedangkan yang muncul di Indonesia hanya bahasa Indonesia. Apakah Yesus bahasa Indonesia? Saya tanya tadi sama Bang Juma, apakah Yesus ada sampai saat ini? Nggak ada. Justru karena itu saya bertanya, bagaimana Anda bisa mengetahui? Apakah ada perkataan Yesus secara langsung saat ini? Makanya kamu harus pintar baca. Kena kau kan di situ. Jadi bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda bisa mengetahui bahwa ini terjemahan sudah betul sesuai dengan yang keluar dari mulut Yesus? Gimana Anda bisa tahu? Ayo. Pertanyaanmu mutar-mutar. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu betul-betul ucapan Yesus? Caranya? Caranya? Baca Alkitab, di situ ada Bibelmu itu bahasa Indonesia. Yang saya tanya, bagaimana caramu tahu bahwa itu betul-betul keluar dari mulut Yesus? Yang ada padamu bahasa Indonesia, Yesus enggak bahasa Indonesia. Ini kenapa ini? Ayo. Ayo. Yesus ketika melakukan penginjilan di tengah Bani Israel menggunakan bahasa apa? Gimana? Yesus ketika mengajar Injil di tengah Bani Israel menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani. Yesus menggunakan bahasa Yunani. Coba
Apa ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya dalam bahasa Ibrani ketika dia mengatakan firman Tuhan kepada muridnya Bani Israel? Apa yang diucapkan? Dalam bahasa Ibrani. Ya. Kitab sebelumnya dibaca Bang Juma. Ayo, kata Yesus dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Nah, coba, bagaimana bunyi suara Yesus ketika melakukan kajian terhadap murid-muridnya? Coba, bagaimana suaranya? Jadi menurutmu gimana? Dia langsung gitu. Ya, saya tanya sama kamu, dia langsung ngomong. Wuhui. Ikut Nabi Muhammad, ketika kami tidak hadir pada saat itu, kami bisa mengetahui suara beliau itu seperti apa. Dengarkan suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Itu suara Nabi kami, bunyinya kayak gitu, lisannya seperti itu. Beliau 1400 tahun silam hidup, tapi kami masih mampu mendengarkan uraian lisan yang kami bisa dengar hari ini. Nah, sekarang Yesus mengucapkan firman kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Kayak mana suaranya? Coba, pingin tahu aku. Silakan. Marilah kita memuaskan birahi. Blender. Komit aja ada terus blender. Kemana? Diskusi itu diskusi sehat. Nah, jangan halilintar. Karena Ya, itu kalau dia. kau punya room komitmen orang. Iya, bukan. Maksudnya kau nggak nyambung. Lebih bagus. Kamu di Rukiah lagi. Don King dari Rukiah tadi lari dia. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Rukiah itu blender. Rukiah itu Udahlah, kau mau langsung juga. aku tanya dulu, kau bilang tadi Rukiah itu apa? Kau pikir dunia ini perdukunan? Rukiah. Nah, Rukiah itu kalau kita berbicara rukiah, itu metode penyembuhan, cara penyembuhan Lewat dengan cara mendoakan orang yang sakit akibat akibat daripada mereka itu mungkin kerasukan makhluk gaib, kerasukan setan, roh jahat, itu mereka dirukiah. Jadi dengan rukiah itu apa? ya dibacakan doa-doa. Kami Apa ketika doanya? berdoa, Coba ya doanya. bahasa Quran boleh. Menghafal, Inna gitu. Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Nah, itu jinnya bisa keluar tuh, terlempar sampai di gereja. Oke, saudara-saudara. Ya, itulah tadi kan udah dikatakan ketika dengar lantunan ayat Al-Quran, Bang Juma baca, ketenangan yang kita dapat, ketenangan ya. Ketika Bible mereka dibaca, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Bersera. Kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim kazzabu biayatina fakhazahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ayn wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Coba sambut. Marilah kita. Apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi